Jaki, nak, Jaki, suaranya dikecilin boleh? Apa lah ya, ada suara-suara kecil. Gak apa-apa. Lah, Cek lagi, hidup nggak? Nyala nggak? hidup tuh grafiknya tuh. Jalan ya, aman. Oke. Jangan pura-puranya ini dong. Ini baru gitu. Ini baru yang pertama. Iya kan? Pura-pura perlu. Mas, musik ya? Iya. Lu artis apa penyanyi ya? Nggak tahu kalau misalnya artis tuh kemudian jadi artinya seniman ya bisa. Iya kan? Sejak kapan sih Mas dijatuhi cinta sama maksudnya lo mengenal musik gitu, Ci? Gue tuh sebetulnya baru naik panggung tuh kuliah loh. Pertama kali naik panggung tuh justru udah kuliah loh. Dan itu pun udah di semester 3 atau 4 bahkan. Nggak. Gue belajar gitar itu lulus SMA. Iya. Jadi 4 tahun dulu baru punya panggung gitu ya? Panggungnya seperti apa dulu Mas? Maksudnya lo panggung festival apa panggung kayak kompetisi sekarang? UBL dulu. Kan UBL sering tuh bikin kompetisi. Di UBL yang gua naik panggung terus bawain lagu Rumah Sakit sama Wong dulu pertama kali manggung. Itu zaman di mana kampus sering ngadain festival atau festival ya. Dan gue pinjam gitarnya Tip X pas. Kok Tip X? Mupet. Panggung metal itu ya. Mupet metal. Itu kan panggung small ya? Apa maksudnya level-level? Enggak, kayaknya kalau dulu festival segitu lah, gede lah, lumayan. Audiensnya juga ramai. Ramai. Yang jagoan-jagoan festival pada waktu itu ya. Gitu. Nah ini nih kalau yang dengerin ini Mas Awan sekarang front vokalis Sindikat Semalam. Betul. Itu baru semalam ya lu ada Society Fest itu ya, panggung bersama Kakak Sleng gitu ya. Oh iya, kalau kita syuting setelah tadi malam main di Toko Air sama Kakak Sleng nama. Gede banget Mas ya, maksud gue untuk band baru kan Mas, maksudnya apa ya, formatnya band apa sih Mas? Grup mungkin ya, grup kali ya. Genre. Karena kan kalau ngomong band biasanya kan ada instrumen apa gitu kan, ada drum, ada gitar. Tapi lu main gitar ya Mas? Ukulele. Lu? Enggak. Dan dulu? Oh dulu main gitar. Dulu main gitar. Main gitar, main bass gitu. Cuman kalau sekarang nyanyi aja deh kayaknya. Nyanyi dengan fashion lu, gue notice fashion soalnya tuh orange gitu. Iya, itu punya banyak jaket atau topi kayak Mas ya, sepatu? Enggak, gue tuh kalau topi banyak ya topi, kacamata. Yang penting ada aja kalau sekarang, biar banyak aja. Itu baru-baru ini apa lo emang nyiapin itu untuk gue ini deh atraktif apa kayak mana ya? Kalau kacamata dari pertama kali naik panggung di UBL itu udah pakai. Tapi kalau zaman itu biar nggak eye contact gitu sama penonton kan. Biar nggak kebaca lawan gitu. Kalau dulu kan lebih ke. Berarti ada nervous ya Mas ya? Nah gue menjaga itu jadi menjaga tetap nervous. Karena kalau udah enggak kayaknya ya gimana ya, kita kayak jadi kayak kerja jadinya. Berarti panggung lo kayak semalam di mana kemarin itu pasti ada masih bahkan gue yang teman-teman ini juga gitu aja, gue masih mencoba menjaga nervousnya. Coba aja Mas lo nakal ini gimana Mas, nervous lo itu? Makasih Mas, ini maaf ke sebelah sana Mas. Nakal ini itu lu makasih Mas ya. Iya dengan nervous, joget-joget kecil apa? Panggungnya gede banget. Iya, enggak, kalau gue lebih ke kayak biasanya lebih ke diem. Maksudnya gue nggak backstage atau udah di backstage atau pokoknya sebelum dipanggil kayak gini diem duduk tadi tuh. Ya diem duduk gitu. Apa yang lo lakuin, doa apa ngapain itu apa? Iya, nggak tahu, gue
gua ini aja diem aja gua. Kadang orang ngobrol juga nggak gua. Ya terus pas kita persilakan sindikat semalam. Nah, itu baru gitu. Gitu udah masuk ke stage-nya itu udah ini aja gitu. Ada mas pas udah lu panggil udah sindikat ya. Tuh lu 3.000 pasang mata gitu, ada cerita itu dipasang di mana? Nggak tahu, mungkin yang kalau yang pas sama Juicy Lucy itu ada kali ya. Saburai Terus sama yang di Unilama yang Guyon Waton atau apa, kayaknya ada deh itu kayak diisep energi lo gitu ya. Iya, terus sama gini juga mungkin ya, karena kan kita bawainnya lagu dengan bahasa Lampung yang mungkin nggak semua orang banyak gitu kan dengan lirik bahasa Lampung gitu. Cuman pada akhirnya ya teman-teman pun menikmati kok sebetulnya. Udah, apalagi beat lo itu enak ya, joget. Mungkin ada beat yang ngejaga kita tetap. Terus mungkin emang nggak biasa sih ya. Iya. Makanya lu suka, kayak lu punya joget-joget kecil ya, kaki ke depan gitu ya itu. Itu buat ngajak gitu. Metronom, kalau lo perhatiin joget gue tuh gak metronom. Beatnya nggak metronom. Bukan beat ya gue, badan guanya gak metronom. Masih sih mas, lu masih ada, itu apa sih, demam panggung? Kan lu udah dari Iya benar. Cuman kan dengan format band. Kalau buat gue nih, kalau gitu manggung terus kita udah kayak ya udah aja gitu, gue justru menghindari itu gitu loh. Jadi justru yang di backstage itu kita kayak gini ngeliatin orang gelisah terus. Lu sendiri apa yang lain juga? Tahu yang lain. Lu nggak yang lain nggak tahu. Nggak perlu sharing ceritain gitu sama kayak mereka? Ya teman-teman mungkin ada tapi dengan versinya masing-masing aja kali gitu. Toh, nah misalkan udah ada after movie-nya tuh. Lu nonton dulu kan? Itu nggak keluar ya, nggak ada gestur yang kadang aneh sih. Makanya gue tahu gue nggak metronom gitu karena gue ngeliat gue enggak sih kayaknya gitu. Cuman ya. Tapi nggak jadi teman-teman. Joget lu ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kasih panggung entertain ya. Slow aja. Anak-anak mah ini aja. Jadi yang baru ya. Lalu udah ngobrol nih kemarin. Cover ya. Terus beberapa lagu baru. Betul. Mulai 2000 project itu 2021 kayaknya nih, atau 20. Enggak, kalian itu tergabung. Iya. Oh, pandemi itu ya. Pandemi. Di pandemi pas kita semua nggak tahu mau ngapain itu lah. Akhirnya ketemu, ngobrol, ya udah cover lagu bahasa Lampung. Udah sampai hari ini. Cair itu ya. Iya, sampai hari ini. Ya ternyata ada respon aja. Mungkin kalau pada waktu itu nggak ada respon, terus nggak ada yang nanggep, nggak digas juga kayak. Ngeliat respon itu pas yang di pertama ya? Yang pertama tuh Babat. Bukan, maksudnya respon itu kan udah buat yang di rumah tuh, video klip tuh, belum ketemu nama bandnya tuh. Oh enggak, pas bikin di rumah, terus kemudian serius mas, video klip gitu mas? Kita rilis video, belum ada nama band, video klipnya serius. Iya, belum ada nama band tapi udah kita rilis. Nah itu responnya kelihatan ya? Terus nggak ini si berapa waktu kemudian festival Tubaba, Art Festival itu 22 berarti dulu. 2022. Iya kayaknya, pas Jason Ranti sama. Jason Nanti sama Jason Nanti itu, terus yang ketujuh pokoknya itu. Terus kita jadi serius, yang pada waktu itu kita juga belum tahu set panggungnya gimana, kemudian formatnya gimana itu masih ini banget sih. Nggak ada di diskusi itu enggak ya? Sampai ke harga band berapa itu juga belum ada kawan itu. Karena nggak tahu. Iya, kita kasih harga kok nggak nawar, kayaknya kemurahan gitu. Langsung di proof nggak di? Iya, ngasih harga. Oke bang, siap. Wah kemurahan, jangan gitu. Tapi enggak itu, tapi seru itu. Tapi manggung. Nah dari situlah lancar banget ya. Kemudian ditambah respon penonton di sana juga baik gitu, seru. Jadi makanya kayaknya yuk kita seriusin lah. Itu apa mas? Karena alunan beat low-nya dibuat kalian atau
karena aksen apa? Bahasa Lampung gitu. Menurut lo apa? Kalau yang sementara ini ya, yang sementara ini sih kayaknya karena enjoy ya. Ya pertama memang kita kan di Lampung, tinggalnya di Lampung kan, kemudian kita membawakan lagu-lagu Lampung yang sebetulnya orang-orang itu udah nggak aja dari SMP sekolah gitu ya. Dari sekolah udah. Cuma mungkin dibalutnya dengan format yang lebih mudah aja gitu. Jadi beatnya dibikin slow, dibikin ini gitu apa beat yang danceable. Iya, danceable. Ya gitu. Itu terus sampai ada lu lirik kan kemarin gitu. Ide-ide kayak itu kan lu ya, multimedia lu banget Mas ya? Iya, kemarin sih gitu. Kayak lu, kita ulas lagi tuh, lu punya apa ya, suka depan PC tuh ya, lu punya channel. Iya. Itu emang kebiasaan menyenangin surfing di dunia internet gitu? Iya. Buat podcast juga. Ini zaman itu kita punya perkumpulan yang mungkin teman-teman tahu. Zaman itu ada Cluster Community itu Cluster era 2004-an mungkin. Nah itu kita dikasih 2 software, satu software audio, satu software video visual. Semua diajarin sama yang ada di komunitas itu. Itu sorry mentor atau siapa? Apa sharing? Ada. Rajo dari Jakarta, tapi orang sini juga. Nah itu semua dikasih itu tuh. Nah kemudian teman-teman yang memilih dengan jalurnya tuh, ada yang suka lebih audio, visual, terus ada yang lebih ke audio gitu, kayak rekaman, kayak apa, nah gitu. Nah lo video. Nah gue ternyata lebih belajarnya kayaknya lebih tertarik ke video pada waktu itu. Itu Mas Awan di radio ya Mas ya? Belum. Bahkan belum. Cluster itu belum di radio? Belum. Itu setelah itu baru kerja di majalah. Dulu ada majalah majalah update namanya. Itu apa maksudnya? Free Magazine. Itu musik apa? Bukan. Iklan sih. Iklan. Jadi apa dulu ada lokal sini, lokal sini punyanya Mayang dulu kalau nggak salah. Oh ini. Iya dulu. Udah lama Mbak. Gitu ya, mereka udah gerak di media gitu ya. Jadi kerja di situ jadi layout tadinya. Emang lu juga bisa layouting desain gitu, Photoshop gitu? Apa aja lu dulu belajarnya Corel dulu sih. Iya. Corel tuh di waktu lu sekolah apa kuliah? Enggak. Gua nggak tahu, gua kenal siapa waktu di. Nah itu gitu diajarin itu pede aja. Oh dasarnya lu cepet tanggap gitu. Kali ya. Cuman audio gua nggak bisa gua rekaman sampai sekarang ini. Iya. Sampai sekarang? Nggak tahu gua. Betul visual. Iya, tapi ya secukupnya ya. Makanya di pengakuan lu yang tanya Acak itu lu lagi menggambar ya skill. Jago muncul lukisan. Lukisan. Ya gitu. Di situ baru pas udah jalan di majalah itu. Kenal anak Cluster itu gabung. Sebelumnya udah. Zaman Getting Wet itu udah. Jadi Getting Wet kerja di majalah, habis itu di radio. Cialala mana? Cialala radio. Udah di radio gitu. Lu tinggal lu kembangin lagi. Ada yang baru di internet apa lu? Nah, gua enggak. Tapi gua berhenti maksudnya setelah beberapa tahun belakangan ini. Iya, udah. Enggak dulu kayak intens gitu lo kayak radio rumahan buat film gitu kan. Iya sih itu aneh banget. Film-film pendek yang BF itu. Iya. Itu sama tuh itu juga kan COVID juga itu. Jadi gue nggak tahu kenapa juga pada mau juga gitu. gue karena lo banyak Mas kali ya. Kalau lo banyak kayak network lo. Nggak tahu juga. Kan jadi center attention kala itu masih lah abang-abang. Gue nulis skrip terus ya sebisa gue yang mungkin kalau buat teman-teman film sih ini memang bukan film lah.
Dan emang ringan ya, romansa ya. Mungkin gue lebih ke FTV. Kenapa nggak tersanjung sampai 8 gitu. Nah terus udah jadi satu, nelpon nih, Beb mau main ini nggak, Beb? Mau Mas gitu. Terus yang lain. Gue nonton tuh ya, bener-bener melekat itu Mas. Ada, gue nggak tahu siapa yang kacamata itu, total gitu. Ada yang jadi host lu tuh pernah tuh di podcast waktu di Tatsi siapa? Galeri 24 RA si General itu kan. Itu circle lu nemu orang-orang yang keren gitu. Dan total tuh udah, lu nggak UKMBS gitu enggak kan? Apa? Nggak UKMBS gitu kuliah? Nah dulu gue UKMBS cuman daftar doang tapi nggak ikutin. Nggak jadi masuk. Seru, rame, dan lu masih konsisten gitu. Tetap kayaknya musik ya? Iya. Mungkin karena yang lebih mudah aja ya kan, kalau musik bisa sambil jalan kan. Kalau video atau apa kan mungkin gua duduk. Iya kan. Gitu. Oh, minum Mas. Gue sambil minum ya. Itu kopi. Ini apa ini? Bilangnya menunya cyber gitu dia. Cyber. Jadi kopi. Kayaknya lo butuh kopi gitu. Aduh. Mas Yanto Manuk. Namanya banyak bener deh ini ya. EKE-nya. Ah, itu ini aja sebetulnya. Apa yang impulsif ya, spontanitas gitu ya. Kalau yang ada di ini gue mau nulis itu, ya udah gue tulis aja. Namanya gitu. Keren banget Mas, Awan Abu Nabi gitu. Abu Nadi. Iya itu nama radio sebetulnya. Bukan. Nah, nama asli siapa Mas? Ada lah. Bukan Awan. Kalau nanti suatu hari terkuat berhubungan lewat transferan pasti kelihatan namanya. Berarti nunggu ada invoice ya. Invoice atau PT. Baru ketahuan. Jadi semua nama ini enggak, kalau Awan ada nama belakang gua memang. Nah, Abu Nadi itu jadi dulu itu di radio itu kan mesti ada dua. Enggak, sebetulnya enggak mesti gitu. Cuman hampir semuanya tuh ada dua kata. Ini 99ers ya? Os. Jadi kayak Reno Aditya. Oh, Aji Aditya gitu. Nah, gitu-gitu kan. Terus siapa gitu. Lu nyiptain lah di situ mulai. Terus gue siapa ya gitu kan. Habis itu gue tanya sama nyokap, nama mbah segala macam gitu ada ya. Namanya Abu Nadi ternyata. Oh, gitu. Jadi gue pakai nama itu. Masa sejauh itu sih Mas lu baru tahu nama kakek? Yang jauh. Oh, yang jauh. Yang teringat mentok ya. Kakeknya gitu loh. Jadi kan gua ini kakeknya yang ini aja gitu. Yang lebih Awan Abu Nadi. Abu Nadi ya. Itu nickname itu akhirnya sampai sekarang. Iya, pertama kali lo buat setelah itu baru Hello Disco atau apa? Oh iya. Itu nama radio dulu, nama panggung udara dulu. Nama udara dulu. Baru Hello Disco, baru Jonko yang terakhir ya. Hello John Cobra. Kalau Hello dulu awalnya mesin disco. Nah, namanya. Itu mesin disco tuh nama apa? Kayak ada kayak lu buat. Gue sering gitu gua. Tapi sekarang udah enggak. Iya, gue tuh tiba-tiba bikin apa ya gitu. Nama ini mesin disco gitu aja. Padahal gue juga bukan DJ. Disco iya kok disco. Emang udah disco tak enggak EDM kan? Juga gitu. Lu beri disco juga banget kan. Disco 9 of Base gue mentok diskonya tuh gimana tuh disco angkotnya. Nah terus ya singkat ceritanya nama itu dipinjem temen gue untuk band, bukan untuk promotor dugem-dugeman gitu. Nah belakangan nyari situ aja sender situ. Jadi belakangan ada banyak story dengan nama itu. Lu buatlah Hello Disco. Akhirnya nggak apa-apa lah, gue ganti aja, gue yang ngalah akhirnya. Jadi gue ganti Hello Disco, tetap disco tapi gue nggak tahu gue kayak kenapa seneng aja gue. Atau mungkin itu cita-cita gue yang belum kesampaian kali ya. Kan dengan lagu ini joget dancing itu disco sih Mas. Disco sih bener ya. Disco yang versi live mungkin atau yang kaki lu kan ke depan, nyapu ke belakang gitu. Enjoy. Atau gue jadi DJ kali ya. Gue belum pernah tuh, gue nyoba. Kayaknya gitu Mas, gue nggak tahu. Gampang nggak sih? Apa? Nggak tahu, gue belum pernah juga. Banyak Keo kan kayak belajar gitu. Nantilah gue. Kayak dia ada, gue liat perform. Itu beda. Dia gitu ya. Apa sih itu RD? Itu lagu apa Mas yang gitu Mas pakai itu?
Nah dia bikin dia. Itu Dia bikin dia. Dia menurut gue sih canggih ya. jenius dia. Jenius ya. Dia udah total kayaknya sih kalau ngulik-ngulik musik-musik gitu. Kalau enggak Mas? Gue ini cukup aja kalau menurut gue sih ya. Jadi kayak gue bisa main gitar ya juga cukup aja. Gue bikin lagu juga cukup. Gue middleman ya. Iya. Makanya, tapi front itu paling terkenal Mas. Wah, jaket orange, topi ini aja itu. Tapi sih Beo sih itu sih. kita banyak mention nama, mungkin nanti boleh di spill masing-masing. Nama tugas gue Mas untuk ngadirin di sini siapa itu Beo, siapa itu Keo gitu nantilah. Jadi ya Beo kan itulah dia punya ini yang apa Jacklot itu kan. Dia kan sering bantuin itu. Wardrobe dia gitu ya. Terus ada tuh bok-bokan. Bok-bokan. Ini thrifting apa barang-barang baru tapi kayaknya sisa tahun kemarin gitu-gitu loh. Terus boleh pakai gitu. Iya, dia bilang ini murah nih. Ya udah gue ambil itu. Kalau sekarang kan yang penting banyak dan variatif ya. Banyak dan variatif. Lu milih warna itu Mas, kadang orange, kadang. Nah, itu kalau untuk panggung. Kalau untuk Daily hitam ini lah ya. Kayaknya gue nggak mungkin sih pakai baju warna orange kemana-mana kayak gini nih. Kayaknya kon jalanan. Kayaknya enggak. Cuma nah itu juga request ini fotografer kami. Jadi biar ini Mas katanya, biar jadi foto agak ini aja gitu. Karena udah lighting gelap atau apa biar keluar ya. Kadang kan background juga gelap gitu, makanya ya udah aja gitu. Lagian kalau nggak gitu kan gue nggak punya kesempatan tuh pakai baju yang berwarna-warna. Out of the box. Tapi nggak barut-barut amat sih sekulitnya. Itu emang entertain, keren kok. Aja nggak bomber gitu. Kan penghibur. Artis kalau kata lu. Anak lu di sekolah. Bapakku artis gitu. Fotografer siapa Mas? Ganti apa? Anas Grans gitu atau? Iya, sekarang Anas sama ada Dedi namanya. Dia tuh bagi tuh masa untuk yang liputan fotonya ada video after movie gitu ya. After movie-nya. Dan kebetulan memang itu rapi banget. Sampai hari ini ya sindikat itu kan tim sebetulnya ya. Jadi bukan soal Keo, gue atau Anji Rahman gitu, tapi memang gitu berangkat ini ya udah tim aja gitu. Misal Keo berhalangan dia sibuk dengan ini, dia ada ner gitu ya. Dan cair dan seenak itu transparan ngobrol ya. Terus ada botrok segala macam. Keluarga lah ya. Iya. Ya gitu. Ya kita coba. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga nanti ada teman-teman yang misalnya ada di bidang yang memang nggak kami kuasai gitu ya, misalnya visual atau apa gitu. Boleh juga sih. Butuh merchandise sablon gua ada tuh udah gue sounding kemarin tuh Mas. Si G tuh mau dia. Itu juga boleh yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi artinya kita membuka banyak hal. Itu gue nonton yang video pertama itu kan ada wawancara itu, jadi nonton full videonya. Ada wawancara, ada nih gue tonton iklannya Bu, ada ini seruit Bu Linin, banyak bener ya. Dari awal udah banyak support, apa itu asal Mas? Enggak, beneran. Masa? Beneran ya? Iya. Jadi kita itu jadi ini ada ini juga ya. Maksudnya ada keren. Pas video pertama itu videonya ini kan belum kebentuk tim dan apa-apa gitu. Gua ngontak teman-teman suara Mas Eki. Mau bantuin ini segala macam. Boleh Mas, ayo gitu. Terus ada si Tinggo itu kan. Tinggo. Pinjem Vespa nih. Buat itu apa? Gitu ya. Datang dia Nana gitu. Ya. Nah, ini ke rumah gitu. Jadi cameo ini gitu. Ayo gitu aja. Jadi bisa nyocokin jadwal ya Mas. Hebat banget itu. Mungkin lagi selu kali. Atau gini aja. Gue ini kan juga ya namanya minta tolong ya. Kalau pas teman bisa ya. Kalau enggak lu Kak siap selain ya. Kalau enggak si plannya ini kita rubah atau enggak ya diganti orang gitu. Jadi ininya tetap jalan.
Itulah. Keren tuh. Kok disebutin. Iya, ya gue mencoba seinilah kayak sampai hari ini pun setiap manggung kita selalu menyebutkan pencipta lagu atau penyanyi aslinya si lagu yang kita lagi kayak semalam tuh disebutin. Pasti seingat gue sih selalu gue sebutin. Gampang kan buat lu Mas ya kali ya? Ada dengan pronunciation bahasa Lampung, lu Lampung? Bukan, Jawa. Jawa. Bahkan gue dari kecil dan sampai hari ini di rumah ngomong Jawa. Dan belajar berarti? Apa kebiasaan? Oh iya. Kan iya. Dari Kota Agung tuh kan banyak tuh. Iya, gue dari Gisting ya. Gisting. Kan banyak orang. Jawa semua. Jawa. Gisting Jawa semua. Dan baru ini dengan lirik lagu. Iya, ya dulu SD ya nyanyi SD SMP itu kan pung pupung gitu-gitu ya. Jadi kalau sekarang tapi ada beberapa kalimat yang misalnya gue salah penyebutan atau ya, Andi Rahman. Andi Rahman itu ya. Yang Lampung Utara. Ini bacanya gini gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Pada akhirnya kan itu aksen ya menurut gue sih. Jadi kayak Inggris Jamaika, Inggris Singapura, bahkan Inggris Indonesia aja kan. Inggris Australia juga beda, banyak lagi. Gitu. Bahkan orang Inggrisnya aja. Iya beda-beda. Ya gitu loh. Nyampur-nyampur. Iya menurut gue sih nggak ada masalah sih ya, kalau gue ya. Cuman tapi sering juga tuh ada di beberapa komentar itu yang kayak bang ini begini ya, gini ya, atau bang ini harusnya itu di mana, di Instagram apa di YouTube? Ini biasanya di YouTube atau di Instagram ada beberapa kali itu. Cuman ya nggak masalah, kami justru seneng gitu. Artinya kan teman-teman ngedengerin gitu kan. Kalau ada feedback, ada masukan atau apa ya pastinya kan teman-teman dengerin gitu. Jadi justru itu malah nggak emosi gitu ya. Enggak ngapain. Saya mau emosi enggak. Kita selalu ini kok open aja udah. Kalau make a musicnya sih itu sama dari semuanya total dia. Kecuali pada saat penciptaan lagu mungkin ada basicnya udah dari Andi Rahman, cuman materinya pas ininya sama-sama, workshopnya sama-sama gitu. Cuman total buat lagu itu lu terlatih dari zaman Shalala atau buat lagu sendiri ya? Itu kan kompos Mas, misalkan apa istilahnya sih? Interlude apa depannya apa gitu loh Mas. Iya. Lu ngerti gitu kan? Yang ngerti lah. Iya itu dari band lu yang mana? Dari awal. Bahkan sebelum nah ini keuntungannya orang yang punya skill terbatas ya. Kenapa tuh skill terbatas? Ya, skill main gitar gue kan secukupnya nih. Jadi C A minor G gitu apa C B gitu. Terus zaman itu kan zaman kompetisi tuh. Nah gue kan nggak masuk pasti. Karena ada yang lebih skill. Halloween. Terus kenapa kalau nggak masuk? Nah akhirnya gue ngakalinnya ya gue bikin lagu aja sendiri. Jadi ya chordnya yang gampang kita tahu aja gitu. Jadi, referensi Mas kayak gue ngambil intronya lo kan referensi berubah sih ya. Berubah. Gue kadang genre. Iya dari awal tuh misalnya main grunge, habis itu tiba-tiba main punk, habis itu jadi Silon Seven, nah gitu-gitu. Pop. Iya. Pop. Nah ketika lo grunge, lo ngulik misalkan buat lagu tuh, ini ngambil dari Pearl Jam, ini ngambil dari Nirvana. Dikit-dikit. Kalau dulu iya pasti. Kenapa depannya drum, kenapa gitu ya? Pasti basicnya kayak orang udah ini kayak lagu ini ya gitu. Ini kayak lagu. Shalala tuh ada kan Mas? Apa? Lu ada apa? Judul apa yang? Hey you apa Hey sih? Hey ya? Hey ada Hey. Nah itu kan buat lu yang buat? Bukan, kalau lirik sama Sofia. Enggak, lirik Sofia. Notasi gue. Oh iya. Jadi dulu jadi itu kan lagi apa itu Mas, musik apa Shalala itu? Jadi ketemu Sofia itu kan kayak rock apa itu Mas namanya Mas? Gue nggak tahu kalau sebutannya apa. Tapi rock turunannya apa gitu nggak tahu. Ya basicnya pada waktu itu kan memang gue besar di grunge, di punk gitu kan ya. Terus pas itu eranya rock and roll kan, Garage gitu kayak The Stroke, kayak luarnya kalau Indonesia Sigit ya gitu kan. Nah terus Sofia ya nulis gitu lirik, tapi
gue coba ya kami sama-sama lah kita coba kompos musik ini jadi ngobrol jadinya, bukan nyanyi. Ngobrol tuh Iya dengan kan, lagu. iya kan kalau dibilang lagu-lagu Shalala pada waktu itu bukan lagu Kayak- yang nyanyi kan. Kayak ngomong si Sofi itu ya. Bukan nge-rap juga, ngomong aja. Ngomong. Kayak diskusi dia sama siapa gitu ya. Iya. Kan pengiringnya Windu. Iya, betul. Jadi kita bikin ya jadinya kayak gitu. Tapi musiknya Itu rock pertama kan? juga yang bikinin, yang ngerekamin lagunya Kew. Oh dari dulu. Dari zaman Getting Wet. Oh Jadi udah gua kenal. sama Kew itu Ketemu lumayan. di mana Mas BTW ini? Nah, kalau ketemunya mau udah lama ya, karena kan ya namanya di perpanggungan. Di backstage atau apa? Jadi dulu Doi pertama ngeband itu kalau nggak salah namanya No Parking, nama bandnya. Genrenya apa? Deep Egg. Oh, ska gitu. Tapi emang jago-jago mereka emang dari dulu. Jadi ska, terus habis itu ganti band, ganti nama jadi Stone Cold. Gue denger tuh sama. Dia mainnya funk, Red Hot, Funky Kopral gitu. RRT ya. Lumayan raja festival juga zaman dulu mereka. Dulu udah melek itu yang software atau apa itu mixing itu makanya. Iya, ya itu dia. Kami dapat itunya sama tuh di Slaser itu. Ya. Gitu. Tapi ya ini aja apa maksudnya ke karena mungkin dari zaman dulu itu gue selalu berkomunikasi gitu ya sama teman-teman. Siapapun. Mungkin karena gue nggak tahu, malu aja kali ya. Gue sana minta tolong ini, gue minta tolong ini gitu aja kayaknya deh. Kan ditolongin, berarti nggak malu-maluin. Dia nggak tahu, mungkin mereka karena nggak enak atau daripada disamperin terus gitu kali. Iya gak sih? Pernah lo tanya nggak sekarang? Nggak kan, nggak ada komplain kan? Iya kali. Enggak lah kalau misalnya. Sama hari ini misalnya gue ini gitu ya, ke tempat Nana gitu. Nah, gue ini sih ngerekam lagu gitu. Udah nggak ada janjian, nggak ada apa gitu. Iya mas gitu. Ngetek gitu. Bayar gitu nggak? Enggak, orang nggak selesai juga. Jadi gue tuh cuma naruh aja. Oh, file. Menemuin harddisk ini. Harddisk orang. Gue naruh lagu nanti. Berarti banyak materi bercecer mas. Kayaknya sih ya. Selain di tempat itu ada beberapa gitu? Apa cuma itu tuh aja? Banyak. Tempat pandu, tempat tinggu itu kayaknya ada mas. Pandu ya? Beatles itu mas? Pandu ini bukan. Pandu Cherry Trees. Lu nggak di handphone gitu humming gitu? Ada juga, banyak juga. Ada gitu. Juga. Itu untuk materi. Nggak tahu. Bukan yang lu di handphone misalkan. Materi sindikat apa lu? Nggak tahu makanya gue. Kan humming nggak tahu aja. Iya. Jadi biasanya gini gue tuh bikin aja dulu ya gitu. Nanti kalau gue nemu makanya dia bisa deh nyanyi. Talent gitu. Ya kayak lu nemuin Sofi dulu ketemu. Iya, mungkin gitu ya. Jadi kadang ada lagu yang lama banget gitu. Tapi belum. Bukan lu sendiri? Bukan lu yang ngebawain gitu? Nyari orang gitu? Gue nggak bisa. Gue selain Getting Wet kayaknya nggak. Ini sindikat mau? Iya sih. Enggak, maksud gue kan bukan murni lagu gue juga. Iya. Kalau murni lagu gue kayaknya. Atau masih kayak yang dulu nyari ini cewek gitu apa ini laki ngapa? Lu ada nggak mas? Bentukan? Yang laki. Project vokalisnya. Yang vokalisnya laki. Nyaris nggak ada. Kenapa mas? Lu tegardikan itu ya? Nggak tahu gue, tapi gini ya, kan kalau gue ini kan orangnya ini apa sebutannya kalau misalnya saat mau bikin apa tapi gue udah kayak ini bagusnya nanti gini nih, ini bagusnya gini gitu lah. Director ya, lu bisa iya jadi misalnya gue ngajak lu nih gitu ya, kayak bagusnya orang ini di ini nih, butuh ini nanti lagunya modelnya begini, terus visualnya nanti ini. Metal gue mas, hardcore mas. Enggak ada ngegrong enggak. Ternyata gue seru dangdut. Enggak mas, jangan ngerap lebih bagus lah. Ngoceh gue tuh, ngumpetnya si kuping gue. Aduh nggak usah mas, gue visual aja lah, nggak usah. Banyak anak band yang baru. Ngerap bagus. Aduh. Nggak usah diorbitin. Enggak juga, enggak diorbit. Nah gue pengen sih kadang pengen gitu. Pengen apa ya? Cuman pengen. Atau keras tipang deh. Waduh. Keras tipang oke tuh. Iya. Yang lagunya cuman
1 menit gitu. Aku tuh Iya bener tuh. Cuma ngumpat-ngumpat ya kayak iya. cepet ya. Iya. Nggak. Oh jadi malah ngomongin Mas, kan lu yang guru lo yang pas malah. Apa lagi ya? Ya berubah ya apa? Tapi iya memang menurut gue sih ya pada akhirnya kan soal lirik, gue tuh sekarang udah nggak bisa nulis lirik marah-marah. Umur kali pembawaan atau perjalanan ya? Perjalanan. Kalau dulu zaman Getting Wet tuh masih bisa tuh kayak aku muak melihat keadaan. Itu bahasa Indonesia, bukan lirik bahasa Inggris. Bahasa Inggris Indonesia tapi yang marah-marah gitu ya. Kalau hari ini tuh kayaknya mungkin karena gue juga udah lebih slow, gue nggak lebih stoik lah udah, sofistik udah ya, pernah menjalanin. Kayak ya udah aja gitu loh. Iya jelas kalau dulu gejolak jaulah muda kan, motivasi tongkrongan, itu kelasnya bacaan, bacaan referensi. Gitu kan. Nah kalau sekarang tuh gue kayak ngelihat fenomena apa atau kejadian apa gitu kayak oh begini, cuman tahu aja gitu, tapi merespon secukupnya aja gitu loh. Sekarang udah jarang berhenti denger kayak musik-musik keras rock gitu. Masih. Oh. Apa musik yang sekarang ini apa sih? Kayak kemarin Seringai gitu atau Seringai India enggak semuanya ya. India Fish masih terus kok keras kok musiknya. Turnstile gitu tapi Turnstile keras banget. Tapi ya nggak ini gitu, maksudnya nggak intens yang kayak dulu. Tapi bener sih ya, mungkin setiap masanya musik itu berhenti juga gitu ya. Maksudnya mendengarkan musik itu berhenti di satu masa gitu. Dulu umur 30, 35 atau kita tumbuh di mana gitu. Itu kayaknya berhenti di situ deh kayaknya. Atau demografinya kali Mas ya. Misalkan di Jakarta kenapa genre kebanyakan ini tapi Imo naik lagi kan? Hah? Imo naik lagi tuh sekarang. Lagi ya? Iya. Habis hardcore Imo besok mungkin pengulangan aja kali Mas ya? Pengulangan aja. Repetisi ya? Iya. Kita lu udah tuh pasti ngeliatin nih popang, emo, grunge, rock, metal. Lu minjem gitar si Moped. Iya minjem gitar doang kan. Tapi lagu hilang gitu kan. Tapi gitarnya flying gitu kan. Jangan biarkan aku. Gitarnya itu band Bandung ya? Hah? Jangan Rumah Sakit Jakarta. Oh iya Rumah Sakit Jakarta. Ini gelap nih Mas kayak lu cek dulu. Masih jalan nggak? Kalau ada telepon gitu. Bukan maksudnya kalau nggak jalan. Masih oke sih. Masih oke ya. Udah 40. Udah 40? 40. Promo yang dibahas gitu apa Mas? Mak juga. Hah? Itu air putih ngomong air putih. Nggak apa sih. Nggak tahu mungkin kalau sekarang ini ya artinya kan masa itu berganti ya udah ya. Terus kemudian pelakunya juga mungkin udah banyak yang baru yang apa, akhirnya gue masih mencoba untuk datang ke gigs, menikmati acaranya. Tapi siapa kan kenal Mas, maksudnya ada player baru, sebagian yang kenal, ada yang baru. Ini, dan sekarang ya semakin banyak circle, semakin banyak genre, dan secara kualitas jauh lebih baik kalau sekarang. Iya, kemajuan teknologi segala macam. Secara rekaman, mereka juga materi bagus gitu ya. Semua genre gitu ya. Hampir semua genre lebih variatif sekarang. Walaupun kayaknya sih kalau menurut gua minim ruangnya tapi tetap musik masih ngeliatnya bagus. Bisa jadi minim ruangnya atau memang kita yang udah nggak kemana-mana. Kitanya ya. Kitanya nggak kemana-mana. Ternyata mereka masih nongkrong di rumah atau di apa kafe mana gitu ya. Udah banyak banget. Bisa jadi gitu sih. Terus sejak kapan sih Mas kayak gini Mas? Wise atau positif kayak gini Mas? Apa dulu nggak pernah negatif gitu apa? Gua dari dulu emang orangnya sebenarnya sampai hari ini gue tuh masih oposisi aja gue ini. Apapun yang orang ini nggak gitu kan. Cuman mungkin menyampaikannya lebih ini, nggak sefrontal dulu. Dulu gue jadi ini ceritainnya di zaman Getting Wet dulu. Adalah teman-teman sekarang udah ada yang panitianya pada waktu itu udah yang jadi notaris, udah yang jadi lawyer apa gitu ya. Jadi pernah kami diundang tuh di acara sekolah, acara di Pasar Seni dulu. Acara 10 kan kita Getting Wet diundang.
Cuman memang mungkin pada waktu itu dengan ketidaktahuan mereka atau mungkin ya memang secara akses juga mungkin belum banyak gitu. Jadi sound yang disewa itu kurang maksimal lah mungkin kan. Jadi sepanjang atau mungkin skill kami sebetulnya nggak bisa. Kala itu ya. Nggak bisa mengimbangi sound dengan ini sound ini sebaiknya diapain gitu. Jadi bubar lah gitu kan. Gue bisa dulu di panggung gitu ya langsung iya sound acara apa gitu bisa dulu. Kalau sekarang ketika lo melihat ada anak yang create gigs kecil atau apa datang kita ketemu di Lembung Langit, kita ketemu di Pars gitu ya udahlah kayak semampunya gitu ya. Ya udah karena pertama ya kita udah pernah jadi penyelenggaranya, udah pernah jadi pemainnya, udah jadi krunya gitu. Jadi kayak ya sudah gitu kan saya. Nah paling kalau misalnya kemudian ada temen yang nanya atau minta pendapat, nah baru gua ini baiknya gini. Ya hampir semua acara yang kita main juga pasti minimal di intern bandnya itu kita ada evaluasi juga gitu loh. Untuk panggung seperti ini kita gimana sebaiknya untuk ini kan gitu. Itu penting ya masih karena evaluasi bagian dari bukan itu dan sama si pihak IO atau suara suara mas apa namanya? Iya sound sih. Iya gitu itu. Vendor sound. Vendor soundnya karena ini mau mempertunjukkan ya kalau file nggak keluar. Iya karena kan namanya acara musik itu kan pasti minimal tuh ada sound, ada penampil, sama ada penonton. Tempat justru ada tempatnya dulu. Tempat dulu ya. Iya tempat acaranya di mana. Kalau tiganya itu udah terpenuhi mah, ya udah. Ya kalau ada soundnya doang nggak ada penampilnya gitu. Kalau penontonnya dikit atau banyak itu bonus yang banyak kayak itu aja. Iya. Itu bisa jadi memang bandnya misalnya orang nggak tahu, jadi kan kayak ya masa nonton band nggak tahu gitu kan. Atau bisa jadi memang secara promo acaranya kurang, atau kalau acara itu berbayar bisa jadi emang tiketingnya gitu. Mahal gitu. Jadi ya banyak faktor lah. Tapi kalau untuk itu kenapa penontonnya misalnya kurang rame atau tapi masih ya kayak misalkan yang semalam tuh tiketing yang panggung-panggung begitu, terus ada juga yang underground masih ya kayak masih yang private apa hidup kok hidup kok geliatnya masih masih menurut gue sih malah semua kota ya. Dan sekarang ini kan karena udah terbiasa dengan sistem tiketing dan apa itu bisa membangun ini ekosistemnya ya, environmentnya si tukang apa namanya tadi soundnya, fotografernya, bagi kalau dulu kan privilege masukin 5 orang. Nah iya benar. Itu ya hampir semua tiketing sekarang semua tiketing mau yang apa gigs underground gitu artinya mulai dari 10.000 sampai 35.000 ya banding minum gitu tapi itu menghidupi semua itu menghidupi kok artinya ya bisa untuk sedikit bernafas lah untuk si penyelenggara susah mas ya lu waktu jadi penyelenggara susah banget ya sesusah itu ya iya tapi ya serepot gitu kesini itu akhirnya kita menyesuaikan misalnya nih kita ini di Sahara ini kan kita ngeliat space-nya segini 30 orang nih dengan parkiran dengan space ini musik apa nih yang pas gitu jadi kalau gue sih nggak akan memaksakan misalnya venue-nya cocoknya untuk pop nggak akan gue paksakan untuk lu sebagai penyelenggara ya kalau gue sebagai penyelenggara terus kemudian kapasitas soundnya semana kalau segini gitu jadi nggak mesti ya gitu tadi karena udah beberapa kali bikin akhirnya karena gue sering evaluasi sih sama kredit ya misalnya kalau emang ini cuman KPI-nya 40 ya udah nggak bisa dipaksain masuk nggak boleh iya jadi yang gitu-gitu selalu memikirkan opsi terburuknya kalau bikin justru gue gitu Rogi izin keramaian tetangga gitu ya jamnya karena kan kalau acara itu rame atau berhasil ya itu seharusnya kan seharusnya kan gitu cuman justru yang kita hindari itu kapoknya penyelenggara si talentnya gitu ya takutnya terutama talent ya kalau dibubarin atau apa kan gitu bisa jadi memang treatment kita menyambut mereka gitu juga kurang menyenangkan kan bisa aja banyak faktornya sih benar siap mau sampai kapan ini mas
nggak lu Nggak bermusik? tahu gua, Nggak tahu. nggak tahu gua. Udah kayak darah kali, udah kayak bernafas ya. Mungkin gue tuh ya sama halnya gue dari dulu nggak memilih untuk tidak merokok misalnya Sampai sekarang. atau gue memilih untuk tiba-tiba gue nggak minum alkohol lagi, tapi bisa aja nanti gitu lagi gitu. Tapi maksud gue ya gue pernah dulu mencoba sampai 3 tahun nggak Jeda itu sama sekali, iya, musik ya. nggak memegang alat musik, bahkan nggak Balik ada. lagi ya, itu coba hiatus bentar. Iya, iya, ada yang manggil gitu kayaknya. Selain musik apa mas di hidup lo ini? Mas gua yang tetap lo gerakin kayak kalau gue misalkan gue gambar kan gue ada kopi Iya. itu, gue naik gunung gitu. Iya, iya. Campurlah hobi atau apalah, lo menyenangi apa gitu. Ini terakhir deh kayaknya 45 menit. Gue mungkin Jalan-jalan itu sama anak atau jalan-jalan ke pantai atau apa? Sibuk. iya, kalau cita-cita gue pengen punya warteg gue. F&B warteg. Iya, warteg. Kayak karisma gitu bukan warteg yang warteg aja gitu yang kayak di warung-warung apa? Iya. Gang-gang itu. Gue nggak tahu gue sederhana ya. Lu berarti ini masak mas? Gue nggak Jago bisa masak? masak gue. Enggak kayak mana? Terus kalau lu bisa masak tapi temui warteg. Ya nggak tahu, tapi gue pengen aja Oh, gitu. boleh. Kan keinginan ya? Iya. Oke. Menurut gue keren aja gitu. Orang punya warteg, ada tempe goreng, ada orek tempe gitu. Wangi-wangi itu Iya. loh masakan. Sayur ini gitu. Gitu lagi mas? Gue sederhana gue. Kalau ini dan satu lagi mungkin ya. Ternyata gue lebih cocok tinggal di desa tuh. Gua. Lu udah seurban itu dari ini masa Gue ngerasa diri sendiri gitu? iya kalau Desa yang kayak seperti apa mas? Kalau lu ngevisual misalkan di bawah kaki gunung, sawah Enggak atau juga. pantai. Tapi Desa yang lebih kayak mana? mungkin ya karena gue tuh gede di Gisting ya, atau lahir di Gisting, nah yang gitu-gitu aja gitu, yang nggak terlalu Umur kali mas ini jawaban umur aja. ya mungkin, tapi gitu tahu ternyata gue Iya, dulu tuh dia orang-orang tua dulu kita kayak Iya. gitu ya. Kenapa punya kebun di sana gitu tuh? gue Emang misalnya gini normalnya begitu jadi ya? panjang gitu gitu. Gak apa-apa 45. Misalnya gini nih, lo pernah nggak mikir bahwa kok lagu nostalgia itu gitu-gitu aja gitu kan? Oh nada. Iya, jadi kayak dulu gue mikir, wah jadi nanti kalau misalnya gue tua, gue dewasa, lagu nostalgia gue jadi Nirvana dong, jadi Slipknot, jadi apa gitu kan? Ternyata enggak, alunan yang kayak apa? Na gitu-gitu malah Iya. misalnya. Oh, tetap aja ini udah begitu ya? ini Moodnya begitu ya? Beatles aja udah tuh, Betul, sih. atau ya lagu-lagu Green Evergreen itu tetap itu kan lagu nostalgianya, nggak akan berubah. Nggak geras kemudian. lagi. Iya. Tapi gue pernah nanya, katanya memang setiap tahun itu frekuensi telinga kita emang menurun. Daya kemampuan. Iya, jadi musik-musik Semua sih indra sih mas kayak iya, mata. musik-musik yang terlalu kenceng itu jadi pada akhirnya ya agak, makanya kita mungkin stuck di tahun itu gitu. Iya. Oke mas, cukup mas, Gitu udah remang nih mas. Baik, Thank you. baik. Thank you, Dilanjut ya. kapan-kapan lebih misalnya ngebahas. Lebih deep talk. Jangan. Ini lebih seru nih. Tapi gue mau lah bikin itu. Bikin apa? Deep talk gue. Ini jadi ide lagi. Lu ini masih berarti. Ya kalau ada yang nemenin. Oh sisi lain ini mas, kalau boleh ngomong ya. Lu kan punya fotografer video tadi. Misalkan after gue insight ya bukan ini, bukan ngajarin. Kalau di inisiasi tadi tiba-tiba spontan deep talk gitu ya. Deep talknya lu ngisi untuk after manggung atau di backstage sebelum ini. Jadi ngobrol sama siapa, ada ini dikit-dikit aja. Kan ada talent yang lain selain lu gitu. Iya. Lu lanjutin lagi. Boleh lah. Deep talk itu kayak mana? Gak tahu gue. Dah, thank you Mas Awan. Thank you nah ya. Selamat sore. Yes, selamat sore.